Sekarang sudah bersama saya melalui virtual, sudah ada Bapak Diki, salah satu warga asli Bengkulu. Selamat sore Pak Diki. Ya, selamat sore. Pak Diki, Bapak ini adalah warga asli Bengkulu ya Pak ya? Ya, yang bertempat tinggal di Kota Bengkulu. Di Kota Bengkulu sudah berapa lama Pak sejak Bapak tinggal, sejak Bapak lahir sampai dengan sekarang? Berapa kali kira-kira Pak kurang lebih Bapak mengalami banjir? Nah, kalau untuk banjir dalam 5 tahun ini, semenjak saya tinggal di Bengkulu ya, karena saya aslinya dari Sumsel. Oke, baik. Ya, jadi semenjak tinggal di Bengkulu ini udah hampir 5 tahun. Jadi kemungkinan kalau banjirnya udah nggak terhitung lagi. Kalau dalam 1 tahun Pak, kalau 1 tahun aja dalam 1 tahun ini nih di 2021, selain saat ini, berapa kali lagi sebelumnya banjir terjadi yang Bapak alami? Kalau dalam 2001 ini, untuk 1 bulan ini aja udah 5 kali banjir kami. Jadi untuk banjirnya udah 5 kali dalam 1 bulan ini. Kalau yang Bapak lihat, banjir yang Bapak alami tadi dikatakan kurang lebih minimal 5 kali ya Pak dalam 2021 saja. Nah itu apakah karena Bapak tinggal di dekat mungkin sungai yang jaraknya tidak jauh mungkin dari tempat Bapak atau gimana Pak? Ya salah satunya memang permukiman kami ini tinggalnya memang tidak jauh dari sungai. Jadi hanya berbataskan tanggul, jadi adanya pemukiman ini dan kami juga sempat kaget sih. Kemarin-kemarin kan ada pemerintah yang memasang palang bahwa di permukiman kami ini zona banjir. Sedangkan kan adanya permukiman komplek itu kan pasti adanya perizinan dari pemerintah kan. Kok bisa-bisanya kan developer bisa dapat izin dari pemerintahan mendirikan suatu pemukiman. Nah, kalau dari sungai, ketinggian antara sungai dengan tempat Bapak tinggal, ini apakah memang lebih tinggi sungainya daripada tempat Bapak tinggal, alias datarannya memang lebih rendah, Pak? Atau sebaliknya? Kalau sebaliknya harusnya tidak banjir ya, Pak ya? Ah iya. Kalau untuk ketinggian memang lebih tinggi perumahan kami daripada sungai. Kalau airnya cuacanya tidak ekstrim, arti kata tidak hujan kan? Oke, jadi artinya setiap kali curah hujan tinggi, setiap kali hujan datang, langsung tuh ya Pak ya, alami banjir lagi-lagi ya Pak? Iya, setiap kali hujan deras, ya lebih dari 1 jam itu udah pasti banjir permukiman kami. Oke, Pak Diki, tadi kan Bapak bilang kan pemerintah kota setempat kan ada membatasi ya Pak ya, tadi dikatakan apa Pak, dalam zona kawasan banjir gitu ya Pak ya? Iya. Nah, apakah yang sudah dilakukan pemerintah kota Pak? Tadi 5 kali Pak, nggak main-main loh Pak, banyak sekali kalau dalam 5 kali artinya mungkin 2 bulan sekali, 3 bulan sekali Bapak mengalami banjir lagi. Iya. Jadi kalau di pemerintah untuk sementara ini belum ada itu, cuman ada wacana yang kemarin-kemarin, istilahnya adalah wacana dan apa istilahnya itu, janji-janji dari pemerintah. Salah satunya memang ada wacana untuk dibangunkannya pintu air untuk perumahan kami dan sekitarnya, dan ada rencana untuk pembuatan waduk. Oke. Tapi sampai sekarang belum ada satupun yang dirasakan ya Pak ya, untuk direalisasikan? Belum ada satupun. Nah kalau gitu warganya untuk mengantisipasi berarti artinya warganya ini kalau saya bayangkan hanya gotong royong sendirian dong Pak kalau misalnya banjir terjadi? Iya. Sibuk sendiri-sendiri. Istilahnya setiap hujan, nah sekarang saat ini kan udah hujan ini udah ketakutan. Kalau cuaca udah mulai hujan, itu udah mulai beres-beres tuh. Oke, ketinggian airnya kalau sekarang atau yang paling parah Bapak rasakan, sempat 1-2 meter kah Pak, atau di bawah itu? Kalau kemarin, kalau dari titik paling rendah, itu hampir 1,5 meter. Dalam juga ya Pak ya, 1,5 meter ini? Iya, 1,5 meter lumayan. Itu yang untuk di masjid kami, di perumahan ini kan ada masjid. Jadi yang paling rawan itu masjid kami ini yang selalu terkena banjir. Sudah banjir dalam 5 kali minimal 1 tahun dirasakan,
Artinya 2-3 bulan sekali Bapak selalu mengalami banjir dan tadi katanya ada janji-janji tentang pembuatan waduk dan juga tanggul. Lalu pertanyaannya, kapankah dibuat waduk ataupun tanggulnya supaya warga tidak lagi-lagi terkena banjir, terutama pada saat curah musim hujan yang tinggi? Sesaat lagi kami juga akan berbincang bersama dengan Wali Kota Bengkulu. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Sore. Sekarang tidak hanya bersama dengan warga Bengkulu, tetapi saya juga bersama dengan Bapak Wali Kota Bengkulu, dengan Helmi Hasan. Selamat sore Pak Wali Kota. Ya, selamat sore Mbak, pemirsa semuanya, Kompas TV. Oke, sebelum saya bertanya nih ke Pak Wali Kota, kita akan saksikan dulu ya Pak ya, kira-kira apa sih yang menjadi harapan warga untuk bisa mengatasi banjir di Bengkulu nih, kita lihat bersama. Ya. Selain waduk, kami juga memohon kiranya untuk dibuatkan tanggul. Jadi seandainya air yang datang itu secara tiba-tiba kayak yang kemarin, termasuk banjir bah, kita sempat untuk berkemas. Atau untuk kalau sudah ada tanggul minimal masyarakat sudah tidak begitu trauma, takut lagi. Kalaupun ada hujan deras, dia agak aman lah. Tapi kalau belum ada, pas hujan sehari 2 hari sudah merasa apa itu? Was-was itu jadi masyarakat sini. Kalau langkah konkret sebenarnya belum ada. Setiap banjir paling hanya bantuan-bantuan ya alas sekedarnya untuk seperti makanan, beras atau lain sebagainya. Tapi kalau untuk pencegahan banjir sendiri sejauh ini belum ada langkah dari pemerintah setempat atau dinas terkait. Nampaknya itu tadi harapan-harapan warga menjadi harapan juga yang tadi sudah terwakili dengan Pak Diki ya, salah satu warga Bengkulu yang tiap kali banjir ia rasakan setidaknya dalam 1 tahun di tahun 2021 saja sudah 5 kali menghadapi banjir. Nah, saya juga sudah bersama dengan Wali Kota Bengkulu Pak Helmi Hasan dan juga Pak Diki salah satu warga di Bengkulu. Tapi saya mau ke Pak Wali dulu. Pak Wali Kota, ini warga mengeluhkan Pak, ayo dong dibuatin tanggul, ayo dong dibuatin waduk. Ini sudah terrealisasi atau hanya baru tahap wacana saja Pak? Ya, yang perlu dipahami pemerintah itu bukan hanya Kota Bengkulu, tetapi ada pemerintah kota, provinsi, dan pemerintah pusat. Nah, bicara tentang banjir tidak bisa hanya menjadi satu bagian pemerintah, tetapi itu harus holistik. Contoh saja misalnya banjir kiriman. Banjir kiriman tentu tidak datang dari kota, tapi datang dari luar kota, dari kabupaten. Kenapa penyebabnya? Banyak orang berpandangan karena gunung gundul dan sebagainya. Saya nggak mau komentar wilayah itu. Yang kedua, ada juga yang berupaya pandangan terjadinya pendangkalan di air yang kita lihat tadi. Karena di hulu ada orang ngambil batu baranya turun ke sungai begitu. Dan kemudian orang tidak boleh mengambil itu sehingga terjadi pendangkalan. Yang ketiga, ada juga misalkan proyek jalan tol ring road. Yang dahulu kala juga banyak tokoh-tokoh ya lingkungan hidup, tokoh adat setempat tidak setuju itu ada ring road. Misalnya ada juga yang berpandangan ini karena faktor itu. Yang ketiga ada juga faktor di kota. Di kota ini adanya misalkan perumahan-perumahan yang dibangun di aliran-aliran sungai misalnya di dataran rendah. Ini faktor ketiga. Ditambah lagi drainase kota juga yang katanya juga ada yang bermasalah. Nah yang punya kota sudah tuntaskan. Ya, beberapa titik aliran sungai yang terjadi pendangkalan yang ada di dalam kota kita telah keruk. Nah, kemudian perbaikan drainase di dalam kota sudah kita lakukan. Tetapi kalau namanya banjir yang berkaitan dengan kabupaten, ya tidak menjadi kota, banjir kiriman namanya. Tadi sudah ada saran misalnya kan kita buat tanggul. Pemerintah Kota Bengkulu sudah mengusulkan proposal kepada pemerintah pusat, baik BNPB maupun melalui kawan-kawan di Komisi 8. Saya sudah ketemu dengan Ketua Komisi 8. Saya sudah ketemu dengan BNPB. Tentu ini juga melalui proses. Bahkan dahulu kala waktu banjir dulu, itu sempat ada Menteri Sosial datang. Kita pun sudah menyampaikan itu untuk dibantu. Sudah ada janji 10 miliar. Tapi sampai hari ini belum juga. Artinya kalau berkaitan dengan pemerintah di luar Kota Bengkulu, tentu kita harus sabar. Tidak bisa kemudian kita memaksa dan sebagainya. Tetapi insya Allah ada komitmen, ada janji dari BNPB, di tahun akan datangnya akan ada kurang lebih 50 sampai 60 miliar untuk bicara bagaimana mengatasi mitigasi banjir tanggulnya itu.
Nah, untuk yang kita Pak Helmi. kolam serapan, Pak Helmi, itu tadi kan Ya. saya pengen tanyain juga nih Pak, karena kan betulkah Pak tidak dibuatnya tanggul ataupun waduk sampai di sekarang itu karena susah banget nih Pak minta dana dari pusat Pak untuk pembuatan tanggul maupun waduk, betul nggak itu Pak? betul. Karena kalau APBD kita Mbak kecil sekali, kita hanya 1,1, 1,2 saja. Ya, jadi sangat kecil. Untuk membuat waduk yang kurang lebih sekitar 11 hektar di Tanjung Agung, Tanjung Jaya, Semarang itu, 11 hektar kurang lebih, ada dua masalah. Masalah pertama, lahan itu masyarakat sudah kita ajak diskusi sampai makan-makan beberapa kali di balai kota. Puluhan kali. Tapi mereka minta ganti rugi. Saya katakan tidak mungkin pemerintah ganti rugi karena tanah yang di tempat itu sudah pernah diganti rugi oleh pemerintah provinsi zaman dulu. Tentu tidak boleh pemerintah kemudian mengganti rugi. Nah, kita perlu juga penyadaran dengan masyarakat. Pemerintah Kota Bengkulu tidak mau represif, tidak mau maksa-maksa masyarakat. Kita ingin semuanya sadar banjir ini tidak bisa selesai kalau tidak ada kerjasama oleh semua pihak. Nah, berapa anggarannya? Ini kurang lebih 300 miliar. Proposal sudah kita buat. Kita sudah sampaikan juga ke pemerintah pusat, sudah 2 tahun yang lalu sudah kita sampaikan. Begitu. Maka alternatif yang terakhir, pemerintah akan mencoba untuk konsep gotong royong. Kita kerja dulu. Tetapi kembali kepada benturan tanah. Dengan konsep gotong royong ataupun juga tadi dengan terbentur oleh tanah nih, ngomong-ngomong ada warga juga Pak, warga dari Bengkulu yang katanya nih baru-baru ini ada pemasangan dari pemerintah daerah setempat, ada zona yang dibatasi adalah rawan banjir. Silakan Pak Diki, apa yang ingin disampaikan Pak keluhannya nih Pak, mumpung ada Pak Wali Kota. Oh iya Bu, ya, terima kasih. Ya, ini untuk kami Pak yang di perumahan Ejuka Residen. Ini tepatnya di Bentiring Permai. Jadi untuk 1 bulan ini kami sudah 5 kali terkena banjir. Jadi jalan salah satunya harapan kami itu utamanya kami sangat memohon pembangunan pintu air. Karena setiap banjir yang terjadi di perumahan kami itu selalu tendangan air dari sungai. Bukan karena air dari hujan. Jadi setelah sungai meluap, itu air dari sungai itu melewati pembuangan kami dan selalu kembali ke perumahan kami. Gimana ya cara penyelesaiannya itu ya Pak ya? Yang ditanyakan ya. Oke, silakan Pak Wali. Itu sudah kita pikirkan dan sudah kita rencanakan bahwasanya itu salah satu solusi. Tetapi sekali lagi kalau solusi hanya itu tidak akan menyelesaikan masalah. Karena kan kita punya PU, punya Perkim, orang-orang ahli dalam bidang itu. Nah, kita sudah koordinasi dengan Balai Air juga ya. Dan mudah-mudahan ini akan selesai. Tetapi memang mohon doanya, kita lagi mengusahakan bantuan pemerintah pusat ya. Kita juga lagi mempersiapkan program 2022 pintu air itu insya Allah akan kita buat segera. Dan tidak cukup selesai. Kalau alur sungai tidak kemudian dikeruk, masih terjadi pendangkalan, air tetap akan muntah. Karena Ejuka itu posisinya di dataran rendah. Begitu, Ejuka itu perumahan di dataran rendah yang saya pun sudah datang ketika banjir ketika itu. Apa yang pemerintah kota lakukan? Tentu pemerintah kota sudah lebih dulu misalnya meminta untuk dibangunkan dapur-dapur umum dan menyediakan seperti tadi makanan, minuman dan sebagainya. Dan sampai hari ini juga kita umumkan warga yang terkena dampak banjir yang belum dapat bantuan kita akan sisipkan, kita bantu walaupun banjirnya sudah tidak ada lagi karena memang komitmen pemerintah untuk menghadirkan kebahagiaan di tengah-tengah masyarakat. Oke, jadi dalam waktu dekat adalah sebelum nanti dananya turun ya untuk pembuatan tanggul ataupun waduk. Dari APBD sudah kita siapkan. Iya, diharapkan juga ya Pak ya bisa membantu juga dengan warga secepat mungkin Pak supaya warga ini tidak lagi-lagi merasakan dalam satu kali atau dalam satu tahun setidaknya 5 kali. Wah, itu berat banget Pak buat warga. Terima kasih Pak Wali Kota Bengkulu, Pak Helmi Hasan sudah berbagi banyak informasi. Tadi juga sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari warga yang diwakili oleh Pak Diki, warga Bengkulu. Terima kasih Pak Diki, terima kasih Pak Helmi. Ya, terima kasih.